Ini pun kalau anak kecil itu meninggal dunia sebelum diakikohi, maka tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kita tahu anak kecil yang sebelum balik meninggal dunia itu ada harapan apa? Bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Tetapi ternyata syarat pun diakikotihi. Syaratnya kalau sudah diakikoh. Jadi seorang anak yang belum balik terus kemudian diakikohi, lalu kemudian meninggal dunia, maka bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Tuzbahu anhu yaumas sabi', disunnahkan dan dianjurkan ketika mengakikohi seorang anak itu pada hari ke-7 dari lahirnya. Pangapunten, lare niki pun pirang dinten niki? Baru 2 minggu, lebih dari 7 hari, tapi mboten napa-napa, tetap dihukumi akikoh. Wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Setelah diakikohi, lalu kemudian nanti rambut si anak itu dipotong. Lah niki pun dipotong apa dereng? Sinten sing motong? Pun ditimbang. Pun didongane napa dereng? Dongane pripun? Iya wis, menawi pun didongani alhamdulillah. Iya wis mangke menawi mantun niki larane teng kula tak dongani. Ya. Jadi nanti ketika dipotong nanti ada doanya, terus kemudian nanti saya tiupkan ke embun-embunnya, itu pun ada doanya. Semuanya ada doanya, ya. Wa yusamma, setelah itu baru diberikan nama. Lah niki sampun diparingi nama, ya. Make kula tak kukuhaken. Niki pun dikukuhaken apa dereng namine? Dikukuhaken ngertos nggih maknane dikuatkan. Make kula ajari cara mengkukuhkannya bagaimana, nggih. Nah, apa yang dinamakan akikoh dan batasannya sampai kapan? Apakah setelah balik orang tua masih terkena tanggungan untuk mengakikohi anaknya? Apakah tidak? Lah mriki wonten keterangan ngeten. Jadi yang namanya akikoh itu secara bahasa adalah nama untuk rambut yang ada di kepala si anak. Akikoh secara bahasa nopo? Nama untuk rambut yang ada di kepala si bayi. Secara syarak artinya yang dikehendaki oleh syariat yang namanya akikoh adalah binatang, ya, az-zabihatu 'anil maulud yauma sabi'ihi. Binatang yang disembelih untuk anak, ya, yauma sabi'ihi, ya, pada hari ke-7 dari kelahiran si anak. Niki namina akikoh. Lah hukum akikoh niku hukumnya adalah sunnah. Hukum akikoh niku hukumnya sunnah. Kalau semisal orang tua belum mampu, yang mboten usah dipaksa. Nggih, keranten niki hukumnya sunnah. Cuma kalau diakikohi niki dapat faidah, yaitu sang anak nantinya bisa mensyafaati kepada kedua orang tuanya. Walau mata al-maulud qabla sabi', ya, wala tafutu bitakhir ba'dahu fa in ta'akhkharat lil bulughi saqata hukmuha bi haqqil 'aq 'anil maulud. Amma huwa fa mukhayyarun fil aqdi an nafsihi wat tarki. Ya, tadi dijelaskan bahwa akikoh itu dilaksanakan pada hari ke-7 hitungan dari lahirnya si anak. Ya, meskipun semisal si anak itu meninggal dunia sebelum hari ke-7, ini tetap dianjurkan bagi orang tua untuk mengakikohi anak-anaknya. Kemudian sunnah akikoh niki, ya, tidak akan hilang
dengan sebab semisal si anak itu diakikohi setelah 7 hari, 8 hari ataupun sampai 10 hari. Tetapi gugurnya sunnah akikoh niki ketika sang anak itu sudah balik. Jadi anak sudah balik, maka orang tua sudah tergugurkan tanggungan untuk mengakikohi anak-anaknya. Tetapi bagi si anak ini dikenai pilihan. Kalau sudah balik, ada kalanya dia mengakikohi sendirinya untuk sendirinya ataupun tidak mengakikohi. Nah, terus kemudian binatang yang dijadikan akikoh ketika anaknya laki-laki maka 2 kambing. Kalau anaknya perempuan berarti berapa kambing? 1 kambing. Nah, nanti bagi orang yang berakikoh, daging tersebut diberikan kepada orang fakir, diberikan kepada orang miskin, terus kemudian sudah dalam keadaan dimasak, bukan mentahan. Terus saat masaknya pripun bihulmin, ya masaknya niku rasane manis. Nah, itu pedes apa manis ya? Sedingan ya wis ya. Tujuannya apa? Supaya si anak itu mudah-mudahan akhlaknya menjadi akhlak yang manis. Niku filosofinya, ya. Terus kemudian tulang-tulang kambing itu tidak boleh dipecah. Diambil ya daging-dagingnya, tapi jangan sampai tulangnya itu pecah. Hikmahnya apa? Supaya untuk keselamatan kepada si anak. Dan perlu diperhatikan bahwa ya daging akikoh niku hukumnya haram untuk dijual karena memang harus diberikan kepada orang fakir dan orang miskin. Ya. Di samping niku ternyata setelah dilaksanakan akikoh juga terkait dengan anak ataupun bayi niki wonten keterangan ya ketika anak itu dilahirkan itu disunnahkan untuk diazani di telinga kanan, terus kemudian diikomati di telinga kiri. Niki disunnahkan ya. Jadi bukan seperti sebagian kelompok mengatakan tidak bolehlah anak baru lahir kok diazani diikomati. Niki wonten keterangan teng kitab nggih. Usah melu-melu sing aneh-aneh. Dan ini pun jelas bahwa dianjurkan, disunnahkan anak ketika baru lahir, terus kemudian diazani telinga kanan, diikomati telinga kiri, dan disunnahkan untuk ditahnik. Ya, ditahnik, ngertos ditahnik. Ya, jadi nanti ada seorang kiai ataupun ulama, ya, mengunyah, ya, kurma. Sampai sampai hancur, terus kemudian nanti ditaknik diberikan kepada si anak tersebut di atas lidah ini ya. Tujuannya apa? Supaya si anak juga menjadi anak yang solih ataupun solihah. Dan juga harus ada bagian kecil yang masuk ke dalam perut si bayi. Ya. Niki kalau bisa dilestarikan. Kalau semisal panjenengan ya punya putu terus kemudian ya sudah siap untuk ditaknik disanjang mawon, taknik sama orang yang alim. Para kiai tujuannya tafaulan. Ngoten niku. Selanjutnya haknya seorang orang tua kepada anak kecil adalah memberikan nama sebelum hari ke-7 ya, atau semisal setelah hari ke-7 juga tidak jadi masalah. Dan bahkan disunahkan kalau anak itu meninggal dunia sebelum hari ke-7, disunahkan bagi orang tua juga memberikan nama kepada si anak. Nah, anak yang diberikan harus dengan nama yang maknanya itu baik. Tujuannya nopo? Tafaulan, supaya anak tersebut perilakunya seperti halnya makna dari nama itu. Nah, niki ya, niki ringkasan tentang keterangan hak-haknya orang tua kepada anak yang baru lahir. Nah, kita berdoa bersama-sama semoga
Ya, Ananda, Deandra Faiza Husainin menjadi anak yang solehah. Amin. Menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Semoga menjadi anak yang bermanfaat untuk negaranya. Amin. Semoga menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang suka ngaji ilmu agama, menjadi anak yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.